Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anyantun Maleha binti Nasuha dari kelas Psikologi 5A dengan NIM 2207016017 akan menjelaskan tentang komunitarian humanistik dan lapisan masyarakat di dalam era digital. Komunitarian humanistik merupakan konsep masyarakat di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk bergaul, diakui, dihargai, dilindungi, dan bebas mengembangkan potensinya dengan dasar persaudaraan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Menurut Tapung 2019, masyarakat yang bersifat komunitarian humanistik memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu, terlepas dari latar belakang mereka untuk menjadi manusia yang utuh. Eric Fromm merekomendasikan konsep masyarakat yang disebut sosialisme komunitarian humanistik, di mana orang-orang berinteraksi dengan cinta berdasarkan hubungan persaudaraan dan solidaritas. Dalam masyarakat seperti itu, individu merasakan pemenuhan diri dan dapat bertindak secara kreatif dan destruktif. Setiap orang aktif berpartisipasi pemerintah melalui humanistic management, di mana anggota masyarakat berkumpul dalam kelompok kecil untuk membahas isu politik dan sosial serta menyarankan kebijakan kepada pemerintah. Gus Dur juga menjelaskan tentang komunitarian humanistik dalam ranah Islam. Hal ini terdapat dalam bukunya yang berjudul Humanisme Gus Dur. Menjelaskan tentang humanisme yang dianut oleh Gus Dur digambarkan sebagai humanisme komunitarian berbeda dari humanisme liberal. Humanisme liberal memandang individu sebagai pusat realitas dengan masyarakat sebagai hasil dari kontrak sosial individu, sehingga hubungan antara individu bersifat fungsional dan berorientasi pada kepentingan pribadi. Sebaliknya, komunitarian humanistik yang diusung oleh Gus Dur memandang individu dalam konteks masyarakat, di mana penemuan kebutuhan individu terintegrasi dengan pembentukan kebaikan masyarakat. Gus Dur mengadopsi humanistik Islam yang berfokus pada pembentukan struktur masyarakat yang adil, yang didasari pada 3 pilar utama, yaitu demokrasi, keadilan, dan persamaan di depan hukum. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat mengacu pada pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas yang terstruktur secara hierarkis, menggambarkan perbedaan kedudukan dalam kelompok dari yang tertinggi hingga yang terendah. Dengan kata lain, lapisan masyarakat mencerminkan perbedaan kedudukan antara individu atau kelompok dalam masyarakat berdasarkan kelebihan yang dimiliki masing-masing individu. Kemudian terdapat faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya lapisan di dalam masyarakat karena adanya perbedaan dalam kemampuan dan penilaian manusia terhadap kriteria tertentu, seperti intelektualitas, usia, kepemimpinan, dan kekayaan. Nah, lapisan ini bisa muncul secara alami seiring perkembangan masyarakat atau disusun secara sengaja untuk tujuan tertentu. Menurut Rahmawati 2020, sertifikasi sosial merupakan pengelompokan atau pembagian lapisan masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu. Sertifikasi sosial dapat dipengaruhi oleh beberapa dimensi, yaitu yang pertama dimensi kekuasaan, di mana dimensi kekuasaan ini didasarkan pada pengelompokan kelas. Kemudian yang kedua yaitu dimensi privilege atau hak asasi. Nah, dimensi ini didasarkan pada keanggotaan status. Dan kemudian yang ketiga adalah dimensi prestise atau dimensi yang dilandaskan pada partai politik. Menurut Bagja dalam AJI 2015, sertifikasi sosial memiliki dua sifat, yaitu sifat terbuka dan sifat tertutup. Sifat tertutup merupakan sistem yang membatasi pergerakan seseorang antara lapisan-lapisan sosial, baik untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi ataupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Nah, biasanya keanggotaan dalam lapisan ini ditentukan oleh faktor kelahiran. Contohnya, seorang anak dari petani miskin tidak mungkin berubah menjadi anggota ningrat atau bangsawan. Sedangkan untuk sifat terbuka merupakan sistem di mana setiap individu anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk berusaha dan meningkatkan posisi sosial mereka melalui kemampuan dan usaha pribadi. Nah, contohnya itu perubahan tingkat pendidikan, kekayaan, jabatan, atau kekuasaan. Selanjutnya, terdapat 4 ukuran-ukuran yang umum digunakan untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam berbagai lapisan masyarakat. Yang pertama ada kekayaan.
di mana semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar kemampuannya untuk berada di lapisan paling atas. Yang kedua, ada ukuran kekuasaan, di mana kekuasaan yang dimaksud adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Mereka yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang besar biasanya menduduki status sosial yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada ukuran kehormatan. Kriteria ini berhubungan dengan keturunan dan bukan hanya kekayaan atau kekuasaan, di mana masyarakat feodal, keluarga raja, atau bangsawan berada di strata paling atas. Kemudian yang terakhir ada ukuran ilmu pengetahuan, di mana masyarakat yang menghargai pengetahuan individu dengan keahlian dan profesinya tinggi seperti dokter, hakim, dan profesor akan memperoleh penghargaan dan posisi sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya, dampak lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat tentu saja dapat menimbulkan beberapa dampak yang terjadi dalam kehidupan sosial, baik itu positif ataupun negatif. Dampak positif dari lapisan masyarakat dapat membuat individu merasa lebih bekerja keras dan dapat memunculkan beragam inovasi baru. Sedangkan dampak negatif dari lapisan masyarakat dapat menimbulkan kesenjangan dan timbul sifat meremehkan antara individu satu dengan individu yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.